Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa kagum sama Alkitab? Buku yang sudah bertahan ribuan tahun, tapi masih relevan sampai sekarang. Keren banget kan? Nah hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih. Bagaimana Alkitab bisa menjadi firman Tuhan? Kenapa kita bisa yakin kalau Alkitab bukan cuma buku biasa? Mari kita kupas tuntas. Pertama-tama, penting banget nih kita pahami. Alkitab itu bukan sekadar buku yang ditulis manusia, ada sesuatu yang istimewa, yang kita sebut dengan inspirasi atau pengilhaman. Maksudnya apa? Jadi, Allah sendiri yang memimpin para penulis Alkitab untuk menulis tepat apa yang Dia kehendaki. Coba deh bayangin, kalau kamu nulis surat, pasti ada gaya bahasa kamu sendiri kan? Nah, di Alkitab juga gitu. Setiap penulis punya gaya khas mereka. Tapi yang amazing adalah, Allah bekerja melalui keunikan mereka masing-masing untuk menyampaikan pesannya dengan sempurna. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang bertanya, kalau Alkitab ditulis manusia, bisa nggak sih kita percaya sepenuhnya? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Makanya, ada beberapa teori inspirasi yang perlu kita pahami. Yang pertama nih, ada teori verbal plenary. Ini kayak gold standard gitu deh. Teori ini percaya kalau setiap kata dalam Alkitab diilhami Allah tanpa kesalahan. Jadi benar-benar detail banget dari kata per kata, semuanya di bawah kendali Allah. Terus ada teori dinamik. Teori ini bilang kalau ide pokok dan ajaran Alkitab memang dari Allah. Tapi kata-katanya manusiawi. Ibarat seperti kamu nyampein pesan dari orang tua ke adikmu, inti pesannya sama. Tapi cara nyampeinnya dengan bahasa kamu sendiri. Yang terakhir ada teori neo-ortodoksi atau experiential. Ini agak beda nih. Teori ini memandang Alkitab lebih sebagai pengalaman manusia tentang Allah. Lebih subjektif gitu. Tapi hati-hati ya, kalau terlalu subjektif, kita bisa kehilangan kebenaran objektif yang Allah mau sampaikan. Nah, kenapa sih penting banget kita ngerti soal inspirasi ini? Karena ini bakal ngaruh ke iman kita. Bayangin aja, kalau kita ragu sama Alkitab, gimana bisa kita yakin sama janji-janji Tuhan? Gimana kita bisa teguh waktu ada masalah? Alkitab itu bukan cuma buku sejarah atau kumpulan cerita moral biasa. Ini adalah firman Allah yang hidup, yang masih berbicara sampai hari ini, yang bisa mengubah hidup kita, yang memberikan pengharapan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Teman-teman, coba deh renungkan. Berapa banyak buku yang bisa bertahan ribuan tahun dan masih mengubah hidup jutaan orang? Berapa banyak buku yang bisa memberikan jawaban untuk setiap aspek kehidupan? Cuma Alkitab. Makanya, penting banget kita punya pemahaman yang benar tentang inspirasi Alkitab. Bukan buat debat teologi aja, tapi supaya kita bisa benar-benar menghargai dan mempercayai firman Tuhan ini. Nah, sekarang giliran kamu nih. Dari ketiga teori inspirasi yang udah kita bahas, menurutmu, mana yang paling menolong imanmu? Dan kenapa? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan sebelum video ini berakhir, ingat ya, Alkitab itu bukan cuma buku biasa. Ini adalah firman Allah yang hidup, yang bisa jadi pegangan hidup kita. Jangan pernah ragu buat terus gali kebenaran di dalamnya. Makasih ya, udah nonton sampai akhir. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman yang mungkin butuh penjelasan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati.